dan balai pasar pokoknya sudah dilakukan pemutihan itikat baik ya, dimediasi termasuk untuk berkompromi, tapi kan tidak ada itikat baik untuk hadir. Sehingga ini juga menjadi bagian-bagian pertimbangan dari pemerintah pusat untuk melakukan lagi. Ini kan sudah disampaikan bahwa dari dasar pendirian perusahaan ini kan sudah tidak memenuhi syarat. Ibarat buah ini kan ada buahnya, tapi di mana tergantung pohonnya dan akarnya. Sehingga ini adalah menjadi perbuatan melanggar aturan. Yang menjadi dasar dari Perumda Pasar melalui kajian hukum dari bagian hukum, maka Perumda Pasar melakukan pemutusan kontrak parkir. Perjanjian Pak, di mana dalam perjanjian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Februari 2023 dan ini buktinya Pak. Kemudian yang kedua, kita mengacu kepada pasal 122 Kuhp Perdata, di mana jika terjadi perselisihan kerjasama antara kedua belah pihak, maka itu mengacu kepada wan prestasi, maka di situ kita menyelesaikan perkara atau masalah tersebut di pengadilan. Maka kami siap menunggu baik dari pemerintah pada yang pertama. Sehingga pada saat hujan terjadi becek atau genangan air, dan ini sangat mengganggu masyarakat atau pengunjung yang akan berkunjung ke pasar. Yang selanjutnya, areal parkir yang banyak tumpukan sampah. Dan yang terakhir terkait pengenaan karcis pungutan yang digunakan oleh PT Kurnia tidak dikorporasi oleh pemerintah kota. Seharusnya karcis itu dikorporasi oleh pemerintah kota melalui Dispenda atau Bapenda. Sehingga sangat mohon kepada anggota Dewan yang terhormat yang juga suara kami layangkan ke saudara-saudara sebelumnya, kami sangat berharap mudah-mudahan mendampingi kami sehingga apa yang kami inginkan bisa tercapai. Saya kira untuk usah panjang lebar Pak, karena faktanya sudah ada di sana, bisa kita akan ramai-ramai. Sekian. Ayat 3, pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pihak pertama, di mana pihak pertama adalah Perumda Pasar, tanpa ada PT Kurnia, Direktur PT Kurnia Bu Lilis. Memang ini kita juga sangat-sangat sayangkan. Terus terang, hari ini kita buat rapat dengar pendapat biar kita bisa diskusikan secara kekeluargaan lagi dan lagi. Kalau saya bilang, ini sudah belasan kali kita panggil dan ternyata memang tidak ada etikat baik. Dan lagi-lagi memang ini tidak akan mengurangi sedikit pun dari semangat kita, khususnya Komisi 2, untuk membatalkan kerjasama ini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh teman-teman OPD teknis sesuai dengan analisa mereka. Tadi ada pernyataan dari pihak menantang Pemkot Kendari dan DPR. Ini seperti apa? Sudah cocok, saya pikir sudah bagus itu. Berarti menunjukkan sikap PT Kurnia sebagai perusahaan yang berinvestasi di Kota Kendari tidak kooperatif dengan pemerintah Kota Kendari. Berarti tidak kooperatif dengan negara. Inilah salah satu contoh perusahaan yang ilegal, banyak usahanya di Kota Kendari kalau saya bilang, dan ilegal semua. Inilah salah satu contoh-contoh yang kemudian nantinya, makanya tadi saya bilang dalam rapat, hal ini tidak akan berhenti pada tingkatan daerah. Kami akan teruskan pada tingkatan pusat. Baik itu oknum yang tadi saya sudah sebutkan, dan saya akan viralkan kembali. Dalam oknum dan kenetralitasan teman-teman, apalagi namanya lembaga lain, ini kemudian harus dijunjung tinggi, sehingga memang bagi kami di DPR selaku lembaga pengawasan juga representatif masyarakat, kita tidak ingin ada lagi oknum-oknum seperti ini yang membacking perusahaan-perusahaan yang sifatnya seperti ini. Untuk tidak melanjutkan kontrak kerjasama PT Kurnia dan sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari bertepatan dengan berakhirnya kontrak MOU antara Pemkot dalam hal pihak pertama dan PT Kurnia dalam hal pihak kedua, dan sudah dilakukan penyerahan
PT Kurnia kepada pemerintah Kota Kendari melalui Wali Kota Kendari pada tanggal berakhirnya ya akhir masa kontrak kerjasama antara pemerintah kota dan PT Kurnia. Nah, itu juga sebenarnya menjadi suatu hal yang menjadi persoalan kita selama ini, baik pengunjung, pedagang ataupun juga pihak-pihak yang memang sangat ya merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada di pasar-pasar itu sendiri. Nah, sehingga kami DPR secara lembaga secara politis ya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota itu menjadi sesuatu hal yang kita dukung ya demi menjaga ya hal-hal dan kondisi Kamtibmas yang kita tidak inginkan. Ini baru dilakukan langkah lain saya rasa. Nah, kita masih di DPR ini kan melakukan ya mempertemukan para pihak agar melahirkan satu kesepakatan yang pada akhirnya bagaimana tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi kesepakatan yang sudah diperjanjikan itu yang menjadi. Berarti masih ada upaya mediasi gitu? Ya, saya rasa Komisi 2 ya sudah melakukan langkah-langkah ini dari jauh hari dan ini sudah kalau tidak salah tadi sudah 20 kali pertemuan ya. Ya, sehingga saya rasa upaya langkah ini yang dari awal tidak ada itikat baik ya dari PT Kurnia untuk memenuhi panggilan ataupun menghadiri pertemuan atau rapat baik pemerintah kota atau DPR. Ini menjadi bagian dari salah satu pertimbangan DPRD Kota Kendari secara kelembagaan untuk mendukung langkah pemerintah kota untuk melakukan keputusan sesuai ketentuan. Kita namanya panggilan itu kan sentralnya, sentral kehidupannya sebuah pasar. Gimana kalau sentral kehidupannya itu jantungnya itu pasar menjadi rusak kan? Harus pembeli kurang masuk. Elok, istilahnya nyaman. Sehingga pengunjung-pengunjung itu kan tentunya berpikir, apalagi sekarang banyak pasar-pasar yang modern, tentunya lebih nyaman di tempat-tempat itu kan daripada kita yang pasar-pasar tradisional. Nah, sehingga kami sangat mengharapkan ini dari pihak teman-teman pedagang ya karena pengelolaan yang sudah sekian tahun itu kenyataannya seperti itu. Jangan saya menggambarkan deh, coba kita lihat faktanya. Yang mending diambil pemerintah dong. Kalau memang pemerintah punya niatan untuk memperbaiki pasarnya, karena pasar itu juga sudah kembali ke pemerintah. Nah, kenapa tidak sekarang mengambil parkirannya? Karena sudah banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa penyelenggara yang ada. Ini ya, kalau memang pemerintah begitu yakin bisa memperbaiki, kenapa tidak disegerakan? Itu harapan kami. Alasan yang diambil alih di Pemkot ini parkiran apa? Menurut kasih kan memang kejadian sampai tapi kan banyak pelanggaran, sehingga dengan pelanggaran itulah mereka ya saya kira kesepakatan bisa itu mungkin ya rasa hukumnya ya bisa diputuskan kan itu yang kami tunggu itu karena kalau ada hal yang pasti kami juga pedagang sangat dirugikan dengan kejadian yang cepat tapi keputusan dari rapat MBD tadi apa yang akan Insya Allah menurut pemahaman saya DPR sangat mendukung langkah-langkah dari pemerintah. Kita tunggu aja yang hal yang kesimpulan. Tapi pada intinya kami pedagang sangat mengharapkan segera ada kepastian yang bisa kami dapatkan. Kita sehingga intinya pembenahan itu segera dilakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.